kami sangat berharap bantuan dari pemerintah pusat, bantuan dari pemerintah provinsi, yang sampai hari ini bantuan belum masuk apapun. Saya hanya mengandalkan bantuan dari lokal. Bahkan kami membelinya dari ruko-ruko warga, dan sekarang logistik kita menipis. Apabila tidak datang bantuan beberapa hari lagi di kawasan-kawasan pedalaman itu, kemungkinan besar warga kami akan kelaparan. Jadi kami minta bantuan Bapak Presiden agar juga kami bisa melakukan komunikasi dengan kawasan-kawasan pedalaman, termasuk kemarin saya minta bantuan dari BNPB agar diberikan HP satelit agar kami bisa berkomunikasi dari posko induk ke daerah-daerah pedalaman atau di kecamatan-kecamatan. Saat ini kami bisa mengakses internet karena menggunakan Starlink. Itu pun kami hanya sewa 10 hari 10 juta rupiah di Pendopo ini sebagai pusat pengendali di mana saya bisa mengontrol semua wilayah. Saya belum bisa berkomunikasi dengan camat, bahkan dengan kepala desa sekalipun kita belum bisa terakses, sehingga tidak ada data yang real yang bisa kami update berapa jumlah kerusakan infrastruktur, kemudian warga yang meninggal. Kemarin 2 orang kami evakuasi warga yang meninggal di area persawahan di kawasan Simpanguli menggunakan dengan speedboat. Kami sangat terbatas BBM. Ya, kami minta Pertamina untuk mendistribusi BBM kepada tim yang bergerak karena kami tidak bisa mengakses solar, pertalite, ya. Kemudian juga kita kekurangan gas LPG, di mana di camp-camp pengungsi warga tidak bisa memasak karena tidak ada gas LPG, hanya mengandalkan kayu bakar. Itu pun kayu kalau kering bisa dibakar, kalau kayu basah tidak bisa dibakar. Ya, untuk apa beras bisa kita salurkan, tetapi warga tidak bisa memasak. Ya, kami terisolir dan lumpuh total disebabkan karena dari Banda Aceh tidak bisa ke Aceh Timur, kemudian dari Medan tidak bisa di Aceh Timur. Saya sudah berkomunikasi dengan Kemensos, bantuan yang akan dibawa melalui kapal perang lewat Belawan dan nanti akan disandarkan di tengah laut di Idi Raid. Kemudian kita akan melangsir menggunakan bot nelayan. Tadi pagi KM Bahari yang tiba dari Sumawe sudah merapat di tengah laut di Idi. Kemungkinan besar sebentar lagi kita akan mengambil bantuannya. Kami saat ini hanya punya stok beras, sementara yang lain tidak ada. Indomie tidak ada, minyak makan tidak ada, kemudian sarden juga tidak ada, air mineral tidak ada. Warga bahkan meminum air banjir karena tidak ada air mineral yang kita suplai. Ya, kami sangat berharap siapapun yang mendengar sebaiknya Bapak Presiden juga datang ke Aceh Timur, di mana selama ini Aceh Timur tidak terupdate informasinya karena memang jaringan komunikasi kami lumpuh, internet lumpuh total, listrik lumpuh total. Saya baru meminta PNN menghidupkan listrik di Pendopo dan di Rumah Sakit Jubir Mahmud di Idi. 1 rumah sakit kami lumpuh total, bahkan pasien kita evakuasi ke rumah warga. Bayi-bayi yang baru melahirkan yang sebetulnya butuh inkubasi juga terpaksa kita evakuasi ke rumah warga. Warga yang tidak tertolong akibat oksigen tidak ada meninggal dunia. Ya, itu tidak bisa kami gambarkan bagaimana situasi beberapa hari yang lalu. Memang kondisinya saat ini air sudah surut, ya, air sudah surut, masih tergenang di beberapa titik, tetapi akses untuk masuk, untuk mengevakuasi warga dan mengirim bantuan kita masih sangat kesusahan. BNPB sebaiknya tidak hanya datang perwakilan ke Aceh Timur, tapi juga mengirimkan timnya, tim besarnya, untuk membantu tim lokal kami. Kami hanya punya tim dari BPBD 20 orang, dan itu pun kami bagi shift. Mereka tidak tidur siang dan malam, bahkan kami hanya makan nasi saja bersama dengan teman-teman relawan.